Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan pada pemirsa sekalian, pada kesempatan ini saya atas nama Teguh Syekh Muhammad Rafif akan memaparkan materi mengenai hak paten di Indonesia, berisi kerangka regulasi, prosedur, dan penegakan hukum. Topik ini penting untuk kita pahami karena paten merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil inovasi di bidang teknologi. Dengan adanya perlindungan paten, para inventor atau orang yang memberi atau menciptakan suatu inovasi memperoleh kepastian hukum atas karya intelektual yang mereka ciptakan. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya perlindungan hak paten dalam mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi nasional. Baik, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, urgensi perlindungan teknologi di era ekonomi kreatif. Untuk memulai pembahasan ini, mari kita melihat mengapa perlindungan paten menjadi semakin penting saat ini. Di era ekonomi kreatif dan transformasi digital, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Berbagai inovasi terus bermunculan dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan, industri, hingga teknologi farmasi. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain muncul resiko yang yaitu penyalahgunaan atau penjiplakan atau plagiarisme terhadap hasil inovasi yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, keberadaan sistem paten menjadi instrumen hukum yang penting untuk memberikan perlindungan, penghargaan, serta dorongan kepada para inventor agar terus menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Masuk ke slide ketiga, yaitu latar belakang dan urgensi paten. Di sini kita masuk pertama ke tantangan era digital. Perkembangan teknologi, terkhususnya di teknologi digital, telah menciptakan kemudahan dalam penyebaran informasi dan inovasi. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Oleh sebab itu, para pelaku usaha maupun inventor perlu secara aktif mendaftarkan invensinya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah. Lalu masuk ke dalam konsep dasar paten. Paten lahir dari ide kreasi, imajinasi, dan penerapan manusia yang diwujudkan dalam pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi atau invensi. Secara sederhana, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atau atas invensi di bidang teknologi. Hak eksklusif ini memberikan kewenangan kepada inventor untuk memanfaatkan sendiri invensinya secara komersial atau memberikan izin kepada pihak lain melalui mekanisme lisensi. Dengan demikian, paten bukan hanya berbentuk perlindungan hukum, tetapi juga sarana untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu inovasi. Dari hal ini, kita lanjut masuk ke pengertian dan ruang lingkupnya. Mengenai hak kebendaan imaterial. Dalam perspektif hukum perdata, hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori hak kebendaan yang tidak berwujud atau intangible property. Artinya, objek yang dilindungi bukan berupa benda fisik melainkan hasil pemikiran, kreativitas, dan juga kemampuan intelektual manusia. Jadi dari hal tersebut dibagi menjadi dua kategori perlindungan. Pertama itu paten biasa. Paten biasa ini diberikan untuk invensi atau inovasi baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan secara industri. Yang kedua itu ada untuk paten biasa ini dia bisa diterapkan secara industri, dan untuk kedua paten sederhana yaitu yang ditujukan untuk mengakomodasi pengembangan produk dengan persyaratan teknis yang lebih praktis dan sederhana, dengan pengembangan teknis yang lebih sederhana namun tetap memiliki manfaat yang praktis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya mengakomodasi berbagai bentuk inovasi, baik yang kompleks maupun yang bersifat penyempurnaan terhadap teknologi. Setelah memahami hal ini, kita masuk mengenai subjek dan objek paten. Pertama, mengenai subjek hak.
Subjek hak paten adalah pihak yang menghasilkan invensi, yaitu inventor, baik secara individu maupun bersama-sama dalam suatu tim. Selanjutnya, inventor yang menghasilkan invensi secara bersama-sama berhak penuh atas kepemilikan paten legal. Yang di sini mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas hasil invensinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai objek paten. Objek paten mencakup berbagai bentuk invensi di bidang teknologi seperti proses atau metode, mesin atau alat, produk hasil teknologi, serta komposisi material, misalnya dalam bidang farmasi atau kimiawi. Dengan cakupan yang luas tersebut, paten berfungsi melindungi berbagai inovasi yang memiliki nilai guna dalam kehidupan masyarakat. Sini juga saya sudah menuliskan mengenai kategorinya. Kategori objeknya di situ dia mencangkup prosesnya, metode, algoritma, mesin, alat mekanik, aparatus, masuk juga ke dalam kategori objeknya tadi yang sudah saya jelaskan dan paparkan, dan penerapan industrinya. Dia dapat diterapkan secara massal dalam arti luas, termasuk teknologi pertanian, peternakan, bioteknologi hingga teknologi pendidikan. Selanjutnya mengenai sistem pendaftaran di Indonesia. Sistem pendaftaran first to file. Jadi Indonesia menerapkan prinsip first to file, yaitu hak paten diberikan secara mutlak kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran secara sah sesuai ketentuan hukum. Jadi hak paten diberikan pada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan paten secara sah. Artinya meskipun seseorang pertama kali menemukan suatu invensi, apabila tidak segera didaftarkan ke otoritas terkait yaitu DJKI, maka pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan invensi tersebut dapat memperoleh hak paten tersebut, walaupun pihak tersebut bukan pihak yang pertama kali menemukan invensi tersebut. Jadi oleh karena itu, kecepatan dalam melakukan pendaftaran menjadi aspek yang sangat penting guna mendapatkan hak tersebut. Rendahnya angka 3% kontribusi peneliti. Rendahnya mengenai kontribusi peneliti lokal. Rendahnya angka kontribusi ke 3% menunjukkan perlunya sosialisasi masih mengundang mengejar ketertinggalan dari Thailand 7% dan Malaysia di atas 10%. Perlindungan paten tidak datang secara otomatis. Data menunjukkan 3% merupakan data bahwa kontribusi peneliti lokal dalam pendaftaran paten masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara tetangga di ruang lingkup ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan negara-negara tetangga lainnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya perlunya edukasi, peningkatan edukasi, sosialisasi, dan dukungan terhadap para peneliti serta inovator Indonesia agar lebih aktif melindungi hasil inovasinya melalui sistem paten. Setelah membahas hal ini, kita akan masuk ke menuju persyaratan mengajukan paten. Di situ tertulis ada mengenai kelengkapan administratif, deskripsi invensi secara detail, klaim abstrak, dan terakhir gambar teknik pendukung. Untuk memperoleh perlindungan paten, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah melengkapi, yaitu kelengkapan administratif berupa surat permohonan yang memuat surat permohonan tertulis yang mencantumkan tanggal, identitas lengkap inventor, kewarganegaraan, serta surat pernyataan kepemilikan invensi asli. Yang kedua, deskripsi invensi, yaitu uraian teknis yang menjelaskan secara rinci bagaimana invensi tersebut bekerja. Penjelasan teknis yang secara jelas, transparan, dan lengkap agar dapat diterapkan oleh ahli yang di bidang yang sama. Selanjutnya itu klaim abstrak yang berfungsi menentukan batas perlindungan hukum dari invensi tersebut. Dokumen klaim spesifik yang membatasi hak hukum inti invensi secara konsisten didukung oleh draft abstrak ringkas mengenai pokok teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, gambar teknik pendukung, melampirkan gambar teknik penjelas visual atau mempermudah pemahaman struktural atas proses atau desain suatu produk teknologi apabila diperlukan untuk, tapi ini sistem sifatnya kondisional, yaitu tujuannya untuk memperjelas struktur atau mekanisme kerja suatu invensi. Kelengkapan dokumen ini sangat menentukan
keberhasilan proses pemeriksaan untuk paten suatu invensi. Selanjutnya itu jangka waktu perlindungan paten. Di slide sudah digambarkan, itu pertama tanggal penerimaan, permohonan resmi diajukan dan diverifikasi secara administratif di bawah sistem first to file. Proses perlindungan paten dimulai sejak permohonan diterima. Jadi ada 4 fase, yaitu tanggal penerimaan, pemeriksaan sertifikasi, masa perlindungannya 20 tahun, domain publik atau sosial. Jadi saya jelaskan sesuatu mengenai tanggal penerimaan. Dimulai dari tanggal penerimaan, permohonan resmi diajukan dan direvisi secara administratif di bawah sistem first to file. Selanjutnya pemeriksaan sertifikasi, uji substantif ketat untuk menilai kebaruan, novelty, dan kelayakan teknis sebelum sertifikat dirilis. Jadi setelah kita mendaftarkannya, setelah diterima maka akan disertifikasi dan diuji dulu. Dan selanjutnya setelah sertifikatnya sudah turun, maka masuk masa perlindungan. Jadi setiap invensi yang telah diajukan oleh inventor, mereka mendapatkan masa hak eksklusif berjalan sejak penerimaan permohonan tanpa opsi perpanjangan. Hal ini tertulis di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang mana memiliki masa perlindungan sampai 20 tahun. Dan apabila masa perlindungan 20 tahun ini sudah selesai, maka dia masuk ke domain publik. Yang mana di masa perlindungan 20 tahun skala hal yang berkaitan mengenai penggunaan dan pemanfaatan suatu invensi itu dibatasi, tidak boleh digunakan oleh pihak selain inventor di luar izinnya. Tapi ketika masa perlindungan 20 tahun itu selesai, maka perlindungannya berakhir, teknologinya bebas direplikasi atau diplagiasi oleh siapapun tanpa keharusan izin, lisensi atau lisensi berbayar yang seharusnya dimiliki oleh seorang inventor. Perlu diperhatikan bahwa masa perlindungan ini tidak dapat diperpanjang. Jadi masa perlindungan ini tidak akan bisa diperpanjang. Jikalau sudah berakhir masa invensinya itu, masa perlindungannya tadi, maka publik bebas memanfaatkan hasil invensi tersebut. Selanjutnya mengenai hak pemegang paten. Dalam hak pemegang paten dia terbagi 2, yaitu pertama hak eksklusif paten produk untuk memanfaatkannya. Jadi pada paten produk, pemegang hak dapat memproduksi, menjual, mengimpor atau mendistribusikan produk yang dipatenkan. Selain itu, pemegang paten juga berhak melarang pihak lain menggunakan invensi tersebut tanpa izin. Jadi di masa perlindungan itu segala izin penggunaan dan lisensi mutlak itu dimiliki oleh seorang inventor di masa 20 tahun. Sedangkan pada paten proses, hak eksklusif pada paten proses memiliki hak eksklusif untuk menggunakan proses produksi yang dipatenkan guna memproduksi barang serta melarang impor produk hasil proses tersebut secara ilegal. Perlindungan diberikan terhadap metode atau proses produksi tertentu. Jadi hanya berlaku untuk proses atau metode tertentu. Tapi meskipun demikian, ada pengecualian di sini. Larangan dikecualikan untuk kepentingan riset akademis non komersial dan edukasi tanpa merugikan inventor. Meski terdapat pengecualian untuk kepentingan penelitian atau pendidikan yang bersifat non komersial sepanjang tidak merugikan kepentingan inventor. Jadi dalam hak eksklusif paten proses, hasil invensi tadi yang dimiliki oleh inventor boleh digunakan untuk kepentingan riset non komersial atau memang dikhususkan pada institusi tersebut atau untuk edukasi, yang mana dengan tanda kutip hal yang dilakukan ini tidak merugikan pihak inventor. Setelah kita membahas ini, maka kita lanjut mengenai implementasi industri dan transfer teknologi. Implementasi nyata di Indonesia. Pemegang paten diwajibkan untuk merealisasikan pembuatan produk atau mengimplementasikan proses teknologinya secara langsung di Indonesia. Hal ini bertujuan strategis untuk mempercepat penyerapan investasi, mendorong transfer teknologi terbarukan, serta menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pemegang paten juga wajib membayar biaya tahunan pemeliharaan demi keberlangsungan perlindungan hukum. Jadi pemegang paten tidak hanya memperoleh hak tetapi juga memiliki kewajiban, salah satunya adalah mengimplementasikan investasi tersebut di Indonesia, baik dalam bentuk produksi maupun penerapan proses teknologi. Kebijakan ini bertujuan pertama meningkatkan investasi, kedua mendorong transfer teknologi, dan terakhir membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu,
Pemegang paten juga wajib membayar biaya tahunan guna mempertahankan status pelindungan hukumnya. Mungkin bahasanya seperti pajak pelindungan. Dengan demikian, sistem paten diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi inventor tapi juga untuk pembangunan nasional. Selanjutnya kita beralih menuju sanksi pelanggaran hukum paten. Di sini tertulis jenis pelanggarannya, yaitu sengaja tanpa hak melanggar paten biasa, sanksi pidana maksimalnya 4 tahun penjara, denda maksimal 500 juta rupiah. Dasar regulasinya itu ada pada pasal 130 paten, Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2021. Dan mungkin selebihnya kawan-kawan bisa membacanya di sini. Saya jelaskan sedikit. Pelanggaran terhadap hak paten dapat dikenai sanksi pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pelanggaran dapat berupa penggunaan, produksi atau komersialisasi suatu invensi yang dipatenkan tanpa izin dari pemegang lisensi. Sanksi yang diberikan dapat berupa pidana, penjara, pidana denda, hingga penyitaan barang hasil pelanggaran. Jadi ini bisa jadi didenda dengan diberi sanksi dengan sanksi pidananya atau dengan denda pidana, tergantung pada kasus-kasus seperti sengaja tanpa hak melanggar hak paten biasa, sengaja tanpa hak melanggar paten sederhana, tidak memenuhi kewajiban teknis tertentu, dan penyitaan barang pelanggaran. Jadi keberadaan sanksi ini menunjukkan bahwa negara memberikan pelindungan yang serius terhadap hak-hak inventor sebagai bagian dari penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Mungkin dari pembahasan ini demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harap dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa paten merupakan instrumen hukum yang penting dalam melindungi inovasi, mendorong perkembangan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa. Harapannya kesadaran masyarakat, khususnya kalangan akademisi dari peneliti terhadap pentingnya pendaftaran paten dapat terus meningkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan, dan terima kasih pada dosen pengampu Ibu Mimi Aida SAME. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.